Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Sahabat daku yang dicintai Allah dimanapun berada, salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan untuk kita semua adalah riyadhah atau latihan untuk menanamkan sifat sabar pada diri kita. Sebagaimana para ulama mengatakan, as-siyamu nisfus sabri. Puasa adalah sebagian dari sabar. Wa jazaa'us sabri al-jannah. Dan balasan bagi orang-orang yang bersabar adalah surga. Selain itu, orang-orang yang bersabar dijanjikan oleh Allah dua kemuliaan. Yang pertama adalah sempurna pahala dan pahala yang tanpa batas. Sebagaimana firman Allah dalam surah Az-Zumar ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah telah menyempurnakan balasan bagi orang-orang yang sabar tanpa ada batasnya. Sahabat daku yang dicintai Allah dimanapun berada, pengertian sabar dalam bahasa Arab yang akan saya sampaikan ada 3. Yang pertama, sabar yang berarti tahammala, artinya bertahan. Yang kedua, sabar yang berarti ihtimala atau menahan. Dan yang ketiga, arti sabar ar-ridha yang artinya menerima. Bentuk sabar sendiri itu ada 3 macam. Sabar yang pertama adalah sabar dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan arti sabar yang pertama, yakni tahammala, yang artinya bertahan. Bertahan dalam apa? Bertahan dalam taat, istiqomah, konsisten dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa bulan suci Ramadan ini bulan yang penuh berkah, di mana setiap amal kebaikan diberi pahala yang berlipat ganda. Banyak amalan-amalan di bulan Ramadan yang bisa kita laksanakan untuk menambah pundi-pundi amal kita, seperti memperbanyak tadarus Al-Quran. Yang kedua, memperbanyak sholat sunnah, diantaranya sholat tarawih. Yang ketiga, yaitu memperbanyak sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Bentuk sabar yang kedua, yaitu sabar dalam menjauhi maksiat atau larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan arti sabar yang kedua, yakni ihtamala atau menahan. Menahan apa? Menahan dari kecenderungan kita
untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang berpuasa, berusaha jangan sampai ada hal-hal yang bisa mengurangi pahala puasa kita. Karena itu adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga adalah sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan dengan arti sabar yang ketiga, yaitu ridho, menerima segala bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian itu bisa berbentuk musibah, bencana, takdir yang tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, menerima hasil atas segala sesuatu yang telah kita usahakan meskipun tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Menerima dan bersabar serta ikhlas. Sebagaimana yang dikatakan Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 156. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apabila ditimpakan musibah kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah bentuk-bentuk sabar yang kita perlu latih di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan 1 bulan full kita berlatih, berhasillah kita, luluslah kita untuk menjadi pribadi yang lebih sabar lagi. Sehingga kita pantas mendapatkan 2 keistimewaan Allah yang telah dijanjikan dalam Quran surat Az-Zumar tadi, yakni pahala tanpa batas dan pahala yang disempurnakan. Karena apa? Karena dalam ayat yang lain Allah juga menyampaikan wabasyiris shabirin, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah juga bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as shabirin. Sahabatku yang dicintai Allah dimanapun berada, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khusus untuk saya, umumnya untuk kita semua. Unzur ma qala wa la tanzur man qala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.